Mbak Fitri itu sudah berapa lama sahabatan sama Nikita Mirzani? Kayak lu cukup lama loh Mbak. Lama ya, kalau dibilang lama mah masih banyak sahabat aku yang lebih lama dari justru Niki ini sahabat baru aku di dunia selebriti. Tapi cukup awet loh Mbak. Aku itu orangnya nggak pernah mau mau berpikiran pendek. Oh, lu brengsek misalnya gitu. Bisa duduk berdua sama dia, terus aku dengerin apa yang terjadi di hidup dia. Aku bilang, oh ini anak memang perlu aku temenin dan perlu aku bela. Reaksi teman-teman dekatmu gimana? Like you jadi bingung gitu, maksudnya karena teman kamu kebetulan mungkin bersenggolan dengan Nikita. Sebetulnya enggak, Mel. Aku nggak pernah bingung untuk memilih tetap stay sama Niki. You stay with Niki? Yes. Jumpa di vlog aku. Kali ini sudah bersama dengan salah seorang teman yang sepertinya wajahnya aku yakin terutama untuk para netizen Indonesia tak asing lagi. Nah, pengen mengenal sosok lebih dalam dari sahabat dari seorang Nikita Mirzani. Sambut sama-sama di vlog aku, ini dia Mbak Fitri Sahuteru. Hello. Ini deg-degan loh hari ini loh. Aku deg-degan, bener-bener ini nggak basa-basi, bener-bener. Iya loh. Aduh. 1, 2, 3 jawab semuanya. Fitri Sahuteru everybody. Mbak Fitri, first of all thank you very much for coming to my vlog ya. Senang banget. Kenapa aku ngajakin Mbak Fitri? Karena aku bikin research. Aku guys, tarik nafas. Asal jangan tarik benang ya, Bo. Karena udah oke. Oke, jadi gini, aku tuh nanya karena kan edit podcast banyak banget nih, udah lumayan ratusan lah gitu. Terus aku tanya, kadang-kadang kita udah kehabisan ide kan. Siapa lagi nih guys yang pengen kalian aku ajakin ke vlog aku? Di antara pastinya nama Fuji. Ya, sekarang orang terpuji-puji ya. Nama Fitri Sahuteru ini salah satunya yang sebetulnya teman-teman atau viewers aku pengen kenal. Siapa sih Mbak Fitri ini selain sebagai seorang sahabatnya Nikita Mirzani, Mami Ola Ramlan, underscore di bawahnya banyak deh tuh. Oke. I mean like you have so many celebrity friends. Jadi Mbak Fitri itu sebetulnya kerjanya apa kalau boleh tahu Mbak? And then kenapa teman public figure dan selebriti banyak sekali? Please. Beda ya. Beda loh duduk di depan Melanie sama biasanya aku kalau diajak podcast sama temen lain, oke lah. Ini begitu Melanie. Masa sih? Iya, benar. Oh, thank you Mbak Fitri. Kayaknya gitu loh. Aduh, kayaknya hati aku tuh gitu. Aduh, thank you. It's a compliment. So, okay, Mbak Fitri, sebetulnya are you business woman? Kerjanya apa sih Mbak kalau kita boleh tahu gitu? Kalau ditanya tentu aku pasti akan jawab pertama ya aku ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Itu nomor 1 yes. tetap. Tapi kalau aku mempunyai pekerjaan bisnis Iya. Bisnisnya kayaknya banyak ya Mbak. Kalau gue lihat suka ngintip di story Instagrammu ya. I mean like lu tuh menurut gue menginfluence banyak orang untuk perempuan tuh bisa harus berbisnis gitu ya. Iya harus. Jadi bisnismu apa aja Mbak? Properti atau apa? Aku tuh bingung kalau ditanya sekarang bisnis aku apa. Selama itu bisa menghasilkan sebetulnya aku kerjain. Cuan halal. Yes. Gibah cuan lah kalau. Tapi memang aku kerjaan utama aku ya aku bergerak di bidang telekomunikasi dan sekarang properti. Oh jadi telekomunikasi sama properti. Ya. Oke. Nah sebenarnya kan dulu mungkin 5 tahun ke belakang aku nggak pernah dengar nama Fitri Sahuteru. And then tiba-tiba deket sama Ola Ramlan. And then after that sekarang menjadi salah satu kakak kepercayaan Nikita Mirzani. Like everywhere Nikita go pasti ada namanya Fitri di sebelahnya gitu. Jadi netizen mulai tertarik nih. Siapa sih Mbak Fitri ini gitu? Oke, dari pertama-tama sebenarnya sahabat selebriti yang pertama kali menjadi teman Mbak Fitri itu siapa sih? Banyak ya. Sebetulnya kan dulu belum zamannya sosial media, Melanie. Tentu aku berteman dari zamannya diva-diva zaman dulu lah. Oke. Cuman kan memang aku mungkin pada saat anak-anak muda itu main, aku nggak punya waktu untuk main karena aku harus membangun bisnis aku pada saat itu. Nah, kesini adalah sosial media. Akhirnya aku punya sosial media. Lalu aku deket sama si A, si B, si C itu terekspos gitu. Sebetulnya kalau berbicara teman selebriti dari dulu aku sudah berteman dengan selebriti dan menurut aku
memang sih semenjak aku deket dengan Nikita Mirzani itu yang merubah hidup aku. Merubahnya apa ya? Sebetulnya aku tuh orangnya nggak mau terekspos tadinya. Tetapi karena memang aku udah mempertimbangkan dengan hidup aku. Nikita Mirzani gitu. Ya boleh. Bolehnya pelan dulu ya? Ya boleh. Karena aku merasa tertantang saat itu. Wow. Tertantang untuk biasa kan aku mah orangnya kan apa ya, mungkin cowok pada benci nih sama aku. Aku selalu woman support woman. Itu di hidup aku, entah itu dalam dunia bisnis ataupun dalam pertemanan. Walaupun misalnya si dalam pertemanan perempuan yang salah, misalnya laki-laki yang benar, aku pasti bela perempuan. Masa? Lu sebenarnya agak feminis ya? Iya. Wow. Baik di dalam pertemanan ataupun di dunia bisnis. Aku pasti kalau misalnya harus cari partner, walaupun laki-laki lebih pintar, pasti aku pilih perempuan. Banyak partner perempuan kalau aku lihat. Karena nggak ada yang nggak bisa. Kalau aku ajarin pasti bisa. Pasti bisa. Oke. Jadi kalau boleh tahu, siapa sebetulnya teman artis pertamanya Mbak Fitri? Sebelum akhirnya mungkin ada sosial media kayak sekarang kita taunya ada Ola dan Nikita. Dulu awal banget siapa Mbak? Lupa ya. Banyak sih. Banyak sih, kalau mau disebut siapa yang duluan satu, nanti yang lain sensi, nggak enak. Pokoknya banyak dari pemain sinetron zaman dulu, TV masih sedikit, juga penyanyi juga masih sedikit. Itu aku sudah bergaul sama mereka. Tapi sebenarnya lo tuh pernah mencoba menjadi artis nggak sih Mbak? Atau pernah masuk ke dalam dunia? Pernah. Oh, that's why. Jadi apa Mbak dulu ke belakang itu? Dulu pertama kali belum ada sinetron ya. Dulu pertama kali kalau zamannya Sandi Nayawan, aku inget banget. Anjrit, Sandi Nayawan coy. Kalau nonton Bang Sandi. Inget sama aku. Dulu itu aku pernah dreamnya semua anak remaja kan kepengen jadi artis. Betul nggak? Iya, zaman dulu ya. Zaman dulu. Pada saat itu aku memang nggak casting, tiba-tiba ditawarin. Aku masih ingat sutradaranya Bang Sarumpait. Iya. Kamu mau ikutan nggak sinetron Naga Bonar dulu? Naga aku Bonar, ingat. Oke, boleh. Karena kan sinetron syutingnya pas di kota yang aku pernah tinggal lah. Tapi at the same time, aku tuh lagi apply kerja di salah satu bank. Oh, oke. Gitu kan? Iya. Nah, pada saat aku udah mulai syuting, pengumuman aku diterima kerja. Terus aku bilang, walaupun aku udah mulai nih, akhirnya aku minta maaf, aku nggak jadi nerusin, aku pilih jadi pegawai bank. Aku pilih jadi pegawai bank. Walaupun gajinya nggak seberapa lah saat itu. Jadi sebenarnya emang udah sering bersinggungan dengan dunia public figure, dunia selebriti gitu ya. Pada saat itu. Baru akhirnya mulai mencuat dalam netizen dan segala macam, mencuri perhatian semenjak jadi sahabatnya Olla Ramlan. Karena sebenarnya kalau di Amerika juga banyak banget kayak Kim Kardashian kan sebenarnya juga awalnya kan bestiannya sama Paris Hilton, right gitu. Sampai akhirnya sekarang dia lebih spotnya lebih mengkilat gitu dibandingin sama Paris Hilton. Anyway, banyak orang yang bertanya sebetulnya gitu. Mbak Fitri itu sudah berapa lama sahabatan sama Nikita Mirzani? Kan lu cukup lama loh Mbak. Lama ya, kalau dibilang lama mah masih banyak sahabat aku yang lebih lama dari justru Niki ini sahabat baru aku di dunia selebriti. Tapi cukup awet loh Mbak. Orang-orang juga kamu termasuk salah satu cukup yang awet bingung loh. Ya. Semua orang juga bingung kenapa? Kenapa pada bertanya tuh selalu lu belum ribut sama Niki? Enggak. Dan aku tuh ngerasa semenjak aku pertama kali kenal Nikita sampai sekarang, aku nggak pernah punya masalah. Artinya gini, kalau namanya bersahabat, berteman itu kan pasti bukan hanya sama Nikita, sama everybody juga kita pasti pernah punya masalah gitu. Kayak aku mungkin sama Luna, sama Ayu Dewi segala macam. Pernah lah aku pernah sama Ayu nggak ngomongan setahun ya kan. Pernah left group lah apa segala macam. Itu kan maksudnya biasa dalam persahabatan biasa. Nah, lu tuh cukup awet melewati segala macam gitu bersama dengan Niki gitu. Karena aku punya komitmen pertama waktu aku deket sama Niki. Dengan keberanian dia ya, dengan keberanian dia, tentu aku pun punya perasaan yang sama dengan orang-orang. Ini aku akan ribut nggak sama dia, gitu kan? Oh wow. Jadi awal pertama kali lu ketemu Niki, lu ada dalam hati ada pemikiran itu juga? Ada dong. Aku dudukin Niki, terus dia cerita apa yang terjadi di hidup dia. Terus aku renungin, oh ini anak kasihan ya, gitu. Kasihan kamu sama dia?
Ini bukan kesian ya, enggak, tapi bener-bener you feel sorry for her gitu ya? Yes. Karena aku itu orangnya nggak pernah mau mau berpikiran pendek. Oh, lu brengsek misalnya gitu. Begitu aku pertama kali, kalau kenal udah lama pasti kan. Bisa duduk berdua sama dia, terus aku dengerin apa yang terjadi di hidup dia. Aku telaah. Besoknya aku ketemu lagi sampai akhirnya berhari-hari itu dia nyari aku untuk sekedar say hello atau apa. Aku bilang, oh ini anak memang perlu aku temenin dan perlu aku bela. Oke, jadi kalau boleh tahu flashback sedikit, ketemu pertama kali sama Niki di mana? Apa dikenalin sama orang? And then how did you feel at that time? Karena kan semua manusia itu membawa energi ya, Mbak. Kalau ketemu pertama kali yang benar-benar aku tatapan muka duduk untuk urusan kerjaan sebetulnya itu di Kemang, kalau nggak salah ya di mall apa tuh di Kemang. Dikenalin? Enggak, aku memang jadi Niki itu temannya Andre Black yang aku bikinin makeup. Iya. Terus pada saat itu dia kan berhijab tuh. Nah teman-teman aku tuh kepengen bikin hijab. Hijab. Oke. Nah karena aku memang apa-apa tuh aku kan ngelihatnya di kesempatan dan bisnis ya. Ini siapa nih yang BE yang bakal bisa I see. Kira-kira lu kalau pakai dia nih mudah-mudahan booming gitu kan. Nah akhirnya aku bilang sama Black, cari Nikita, aku mau ketemu gitu. Nah pada saat itu aku ketemu sama dia, aku bicara bisnis gini-gini. Justru bukan masalah bisnis yang aku bahas sama dia. Pertama kali dia ketemu sama aku, ya biasalah Niki datang terus cium tangan, itu yang kesan pertama menurut aku ini anak sopan. Oke. Kelihatan pemalu pada saat nggak seperti Niki yang yang lo lihat di sosial media. Aku liatin aja. Terus setelah aku ngobrol sedikit, nah dia malah menceritakan masalah pribadi dia yang saat itu memang berseteru merebutan anak lah, inilah itulah gitu. Aku mencoba, oh berat juga ya jadi ini anak gitu. Dengan tahu aku bahwa semua orang itu mereject dia. Gitu kan. Mulai aku ngomong sama dia cuman satu, Niki, aku tanya dulu keluargaku sebelum aku ngomong sama Niki. Pertama yang aku tanya suami. Aku mau nemenin Niki. Aku mau bantu dia untuk mencari kebenaran gitu ya di segi apapun. Suami aku cuma bilang, terserah kan yang berhubungan kamu. Kalau kamu siap dengan segala resikonya, ya why not, kalau niat kamu baik gitu. Aman kan? Yang paling aku takutin lagi anak aku Naira. Oh, nanya ke anak juga? Naira. Wow. Naira itu aku mau tidur, aku tanya, nak, kamu kenal nggak sama ini? Nggak, dia kan nggak pernah ngikutin berita kan. Ya tapi kamu harus ikutin, aku bilang gitu. It's up to you mami gitu. Terserah kamu gitu. Awal-awal aku deket kan mulai ini dia akhirnya dia okein gitu ya. Dia okein, terus awal-awal aku deket mulai kan kehidupan kita terganggu lah dengan haters-hatersnya. Satu yang aku nggak bisa lupa dari Naira itu malah bilang gini, kasihan jadi tante Niki ya mami. Dia nggak ngejudge aku untuk please jangan berteman sama dia. Dia malah bilang kasihan jadi tante Niki ya mami. Dan Naira itu orang pertama itu yang selalu kasih dia support kalau dia dalam keadaan down. Oh wow. Ya buat aku 2 itu cukup lah, karena yang lain kan masih kecil. So jadi nanya ke suami, nanya ke anak dulu. Kenapa nanya? Karena apakah menurut Mbak Fitri, karena this person kalau lu dekat sama seorang kan pasti akan memberikan impact dalam kehidupan kita kan pasti gitu. Yang aku pentingin dalam hidup aku cuman keluarga deket sih. Tentunya setelah itu ke sahabat-sahabat, itu nomor sekian lah. Tapi yang penting buat aku, apapun keputusan dalam hidup aku harus ngomong sama keluarga aku, suami dan anak. Kalau kata mereka oke. Setelah akhirnya memutuskan untuk dekat menjadi sahabat, menjadi sister dari Nikita Mirzani dengan segala pro dan cons-nya, pasti ada yang pro, ada yang juga kontra kan gitu. Kalau reaksi suami kan memberikan izin. Reaksi anak reaksi teman-teman dekatmu gimana? Karena kan pasti it must be variety, beda-beda, right? Gitu. Aku sih susah ya, Mel. Semua orang kan punya punya pertimbangan di hidupnya masing-masing.
Mungkin karena aku bukan public figure juga, dan aku juga nggak perlu image menurut aku ya. Saat itu. Sekarang malu udah public figure, Mbak. Aku sih nggak pernah ngerasa ya. Kalau But you are, I'm telling you, you are. kalau Yeah. orang merasa aku public figure ya, ya nggak masalah. Tapi jangan ditiru yang nggak baiknya. Yap. Gitu. Kalau misalnya ada hal positif yang bisa ditiru dari aku, ya, alhamdulillah. Tapi sampai sekarang aku nggak ngerasa aku public figure. Maksudnya gini ya, di dalam dunia pekerjaan aku yang paling penting kan itu. Aku tuh nggak perlu pengakuan dari siapapun. Sudah lewat lah masa-masa itu ya. Aku tidak perlu pengakuan siapapun. Aku nggak perlu juga dibilang, oh lu baik gitu. Aku di dalam hidup aku itu, kalau aku mau baik itu ya menurut yang bener aja. Nggak ada salahnya aku deket sama Nikita, walaupun misalnya semua orang bilang dia nggak baik. Sama aku dia baik. Yang penting sama aku lu dia sopan. baik. Iya. Ya sama sih sama gue juga kayak even though orang ngomong A B C, tapi so far kenal sama dia nggak pernah nyakitin gue, dia nggak pernah punya masalah sama gue, so I don't have any reason untuk sebel dan benci sama dia gitu. Bener. Tapi kan kalau aku sama Niki nggak tiap hari, nggak maksudnya we're friends tapi not as close as you. Terima kasih loh, ini orang pertama yang ngomong begini sama aku. Masa? Iya. Emang biasanya apa? Iya adalah. Oke, tapi masa kita menghargai karena kan setiap orang tidak bisa. Berarti kamu orangnya positif. Iya, karena aku gini sih Mbak, balik lagi karena emang so far aku nggak pernah punya masalah sama dia. And then dia nggak pernah ngomong yang ya kalau bercanda-bercanda ya, tapi kalau ngomong yang specifically to hurt my heart so far nggak pernah gitu. Jadi aku podcast segala macam juga we're okay gitu. Iya, sebetulnya ini bukan aku bela Niki ya, bukan. Aku sering kali aku bilang sama siapapun ya, ya please lah aku jelasin ke mereka kenapa aku berteman sama dia, karena menurut aku hidup aku lebih bermanfaat deket sama dia. Oke, let's stop in there sebentar. Aku pengen tahu karena pasti teman-teman kamu juga bingung hidup lo lebih bermanfaat in a way gini. Kayak sebelum ketemu Niki juga pasti hidup lo udah bermanfaat kan. Tapi yang dirasain Mbak Fitri apa yang lebih bermanfaat setelah deket sama Nikita Mirzani? Aku itu penyayang anak, Mel. Oke. Mungkin hidup aku memang buat teman lain bermanfaat di sisi mana sih? Misalnya aku kasih kekuatan buat mereka, lalu aku bimbing mereka untuk misalnya yang mau berbisnis, aku konsultasi. Ajarin sih enggak, paling aku kasih pendapat lah, gini-gini. Tapi untuk anak-anak mereka kan nggak tahu apa-apa, Mel. Ya kan? Nah, kalau misalnya aku ngerasa sekarang aku dekat dengan Niki, itu merubah hidup aku juga sebetulnya. Merubah hidup aku untuk lebih care lagi sama lu ini jangan selalu membimbing orang yang sudah sebetulnya mereka nggak perlu bimbingan. Ya kan? Mereka mau apapun udah dewasa lah gitu. Tapi yang lebih penting itu anak-anaknya Niki buat aku. At least aku bisa ngasih tahu Niki anak sekolah di sini ya. Niki anak panggilin guru ngaji misalnya. Niki anak udah dibeliin ini belum itu karena menurut aku seorang Niki itu dia nggak punya orang yang dia apa ya figur gitu loh, entah itu suami atau orang tua atau apa. Dia punya kakak, tapi umur kan kalau cowok sama cewek beda ya. Kakaknya kan cowok, dia juga udah punya keluarganya sendiri gitu loh. Tapi dengan aku membimbing dia, aku merasa hidup aku bermanfaat bukan buat Niki ya, buat anak-anaknya. Kalau Niki sih udah nggak perlu lah, dia nggak perlu aku juga sebetulnya. Paling lu cuma ngebimbing kalau dia kelewatan batas tadi Mbak Fitri bilang, lu kasih tahu gitu aja. Tapi ke anak-anak. Iya, kalau yang lebih utama itu ke anak-anaknya. Aku bisa masukin anaknya sekolah bareng dengan anak aku, yang Aska kan bareng sama Renzo, terus next juga Arkana. Aku bisa, aku kalau udah ngebahas Arkana itu sesak dada aku karena panggilnya ibu bukan sih? Iya, Mbak Fit, ya kan? Ibu. Karena aku berjanji sama Niki pada saat aku dudukin dia, kamu mau nurut sama aku nggak? Satu, ya Kak. Kedua, kalau kamu sampai bikin aku marah dan kamu memperlakukan aku sama dengan orang-orang yang pernah bermasalah dengan kamu dan kamu permalukan di sosial media, kamu tahu kehidupan aku apa, kamu akan aku gebukin. Kamu nggak usah berantem sama aku di sosial media, kita langsung kita pukul-pukulan aja nih. Itu aja aku pesan sama dia. Kalau itu akan terjadi di hubungan kita, pertemanan kita, aku udah sejauh ini belain kamu. Kalau kamu nyakitin aku nggak pakai mulut, aku bilang gitu.
Aku sampai harus ngomong begitu. Iya. Walaupun nggak mungkin terjadi Iya, gitu. iya, iya. Aku kalah juga kalau dipukul. Dia Paling udah lu ngeliat tinju kan. paling lu menjauh aja paling ya. Iya, tapi aku akhirnya bisa tahu gimana sih sebetulnya mendekati Niki, ngasih tahu dia, karena aku tuh nggak pernah banget yang selalu nyalahin tanpa aku juga renungin dulu apa yang dia lakukan. Semua apa yang dia lakukan tuh kalau aku marah, aku tarik nafas dulu. Misalnya dia mau ngejelasin, aku reject dulu teleponnya. Oh, so you need time untuk mikir dulu ya. Untuk mikir. Aku nggak pernah mau ngomong tentang apa yang lagi viral yang dia perbuat dalam keadaan aku marah juga. Gitu. Karena kan aku udah berjanji di diri aku. Iya. Nah, gue aku nggak bisa ngikutin orang-orang yang memvonis Nikita salah gitu. Without you thinking dulu nih. Jadi aku harus renungin dulu. Iya. Tapi 90% setelah aku renungin emang dia punya alasan untuk apapun yang dia lakukan di hidupnya. Oke. Menurut aku ya, kalau nggak ada yang setuju ya itu haknya mereka. Karena kan aku yang tahu ya. Aku tanya, kenapa terjadi ini? Kakak, karena ini. Oke, aku renungin dulu. Kenapa kamu ngomong begini? Karena gini. Apa buktinya? Dia kasih semua buktinya. Gini. Kakak jangan marah sama aku dulu gitu. Dia tuh kalau misalnya tahu aku marah, dia juga diem. Kita pernah kok paling lama itu kalau nggak salah 4 hari kita diem-dieman. Wow. Dia tahu aku marah. Dan aku juga nggak mau pada saat itu aku marah banget lah. Ada satu kejadian aku marah banget. Tapi ternyata aku lagi-lagi ya gue nggak boleh begitu karena ternyata dia punya alasan yang menurut aku ya wajar. Jadi seorang dia marah. Oke. Jadi bisa disimpulkan sebetulnya alasan kenapa banyak orang wondering, especially mungkin teman-teman terdekat ya, ya mungkin netizen juga sih. Kenapa Mbak Fitri awalnya mau quote unquote berteman dekat dengan Nikita Mirzani yang mungkin dikenal oleh netizen banyak banyak deh permasalahannya, banyak masalahnya gitu. Either dia benar atau either dia salah, tapi kan banyak nih maksudnya bersinggungan dengan banyak pihak. Kenapa Mbak Fitri mau menceburkan diri untuk dekat dengan orang yang mungkin punya predikat banyak masalahnya gitu ya. Ternyata dari obrolan tadi disampaikan Mbak Fitri adalah you're actually planting a good seed ya, menabur benih yang baik ke anak-anaknya. Lo membentuk karakter mereka, sekolahnya, bagaimana dan segala macam. Tapi kalau secara karakter Nikitanya, apa sih what do you see in her? Karena kan nggak mungkin Mbak Fit ketemu sama dia if you don't see something good di dalam dia. Karena kan orang pasti ada plus minusnya kan Mbak gitu. Yang lo ngerasa ini anak bisa gue bentuk gitu loh. Apa yang lo lihat di dalam karakter dia? Dia nurut, Melanie. Iya. Karena aku itu nggak pernah memerintah. Aku tuh nggak pernah. Nikita, lu harus begini ya. Itu aku nggak pernah. Tapi aku mencontohkan. Pelan-pelan aku mencontohkan. Karena dari zaman dulu itu banyak banget teman selebriti aku tuh yang akhirnya telat menyesal. Aku nyesal ya dulu nggak kamu ajarin ini, aku nggak ikutan. Ya itu percuma. Iya. Karena aku bukannya mau didengar sebetulnya, tapi kalau kita punya ide, punya saran, terus dilakukan, itu kan beda ya ke kitanya. Iya, lo seneng jadinya ya. Iya, buat hidup mereka. Berarti lah gitu ya. Karena pada saat itu aku berteman dengan mereka yang pada lagi namanya naik banget, itu aku selalu bilang, lu do something dong. Iya. Karena di dunia entertain, lu harus pakai nih kesempatan lu untuk mempunyai sesuatu. Betul. Kan aku udah berapa generasi lewat ya. Iya. Jangan sampai nanti nama lu udah nggak ada, lu menyesal. Nggak ada, udah nggak bikin apa-apa. Nggak bisa, susah. Benar. Susah kan. Nah ini terjadi nih di Niki. Nikita, kamu nggak akan bisa eksis di dunia ini selama-lamanya. Betul, ya, totally agree. Ya. Kamu mau nggak kamu bikin ini? Tapi aku harus bikin dulu, Mel. Kayak misalnya aku bikin skincare, gitu. Itu bukan dunia gue. Tapi gue harus contohin ke Niki. Gue yang bukan public figure aja bisa loh. Itu basicnya konstruksi. Bikin skincare, which is Niki juga punya skincare kan? Akhirnya dia bikin. Tapi itu kocak ya, dua-duanya bersahabat bikin skincare. Karena aku duluan. Yang beli nggak bingung tuh Mbak? Enggak. Aku tuh selalu percaya rezeki nggak ketuker gitu. Kadang karena gini ya, kenapa aku challenge Niki pada saat itu kan emang apa sih, cuman aku bilang sama Niki kalau kamu bikin sesuatu itu kamu harus kuat fondasinya. Kamu hanya punya nama. Betul. Tapi kamu pakai nama kamu itu
dengan baik dan kamu harus punya orang di belakangnya yang kuat. Iya. Jangan ikut-ikutan orang bikin ini bikin aja, tapi lu nggak tahu lu bikin sama siapa, konsultan lu siapa. Iya. Kayak ya aku harus contohin. Iya. Aku bikin skincare, aku ada profesor di belakangnya. Orang pasti nggak percaya sama siapa sih lu bikin skincare, tapi kan orang pasti cari tahu ya siapa sih yang bikin produk ini. Gitu kan. Nah, itu yang aku contohin ke Niki. Satu, kedua, pada saat kita pandemi, semua pada gendut kan di rumah. Iya benar. Ya kan tiba-tiba ada salah satu pakar herbal telepon aku ngajak kerja sama bikin diet pill. Iya. Aku challenge Niki lagi. Aku bisa, kamu kenapa enggak bikin? Mbak Fitri juga punya. Iya. Jadi berdua sama-sama bikin nih. Iya. Bukan buat aku sebetulnya. Aku hanya ingin manasin gitu loh. Aku bisa, kamu pasti lebih bisa. Karena yang paling susah di dalam dunia jualan lah gitu kan marketing. Betul. Dia udah bisa save berapa banyak untuk memasarkan produk dia. Jalan sampai sekarang. Nah, kalau di tengah jalan ternyata skincare-nya Nikita Mirzani lebih laku dibandingin Fitri Salhuteru, pelangsingnya lebih laku karena Nikita Mirzani lebih ngetop karena dia artis. Faktanya begitu. Iya, lu nya gimana, Mbak? Enggak apa-apa. Dia bukan bisnis utama aku. Nah, tapi kan tidak semua orang punya hati besar, udah taruh invest money untuk, ya nggak apa-apa, gue hanya untuk support lu. Not everybody wants to do that. Nggak banyak. Kalau dibilang udah balik modal, mah udah jauh balik modal. Tapi kalaupun misalnya bisnis yang aku kasih contoh ke Niki, memang aku, misalnya ya, kalau sekarang sih masih jalan nggak jalan dan aku harus menutupnya, aku juga nggak masalah. Itu, tapi aku ada kepuasan sendiri, aku bisa nantangin dia untuk bisnis. Kalau ada orang mungkin atau mungkin kerabat-kerabatmu yang berpikir bahwa you prefer untuk bisa teman dekat sama Nikita karena ada advantage, ada keuntungan untuk Fitri Salhuteru. Pasti ada yang berpikir seperti itu dong. Karena kan dengan namanya Nikita yang cukup besar, automatically seperti tadi Mbak Fitri bilang, untuk marketing bisnis it's a good thing. Karena walaupun misalnya berita nggak baik, still it's exposure. Ada pasti yang ngomong gitu kan, Mbak? Kalau orang-orang yang pintar nggak ada yang ngomong begitu. Tapi ada pernah nyampe nggak? Misalnya komen atau apa? Haters gitu? ya? Haters iya? Iya. What would tapi, you say to them? Kan kalau orang pintar, kenapa aku harus deket seorang yang kita tahu gitu ya? Toh teman-teman aku artis yang lebih, lebih misalnya image-nya lebih nggak ditakutin itu banyak. Kenapa aku nggak pakai mereka dulu? Kenapa aku harus nyemplungin diri dengan Nikita Mirzani? Aku nggak perlu juga untuk, tadi lagi aku merenungkan ke diri aku, bisnis apa sih yang bisa, misalnya dalam tanda tanya sekarang pansos lah bahasa sekarang, bisnis apa yang aku bisa pansosin dari seorang Nikita? Aku nggak ada jualan yang kira-kira, oh bisnis aku ini bisa save money untuk misalnya jadiin dia menjadikan aku terkenal, nggak ada. Orang nggak tahu aku bikin telekomunikasi itu gimana sih, urusannya sama abang-abang, bukan sama bukan sama artis. Oke, sekarang aku bisnis properti juga nggak ada urusan dengan ketenaran gitu. Sekarang kan orang-orang udah pinter, yang dilihat itu tentu mutu. Mau bombardir seperti apa viralnya, kalau mutunya nggak bagus tetap aja nggak bisa. Tetap aja nggak bisa. Jadi kalau aku melihat sebagian orang yang berpikir seperti itu, aku juga nggak bisa nyalahin karena mereka mengukur dirinya seperti itu. Kalau aku mau jelasin di yang apa yang aku rasain dan aku sadari, juga nggak akan nyampe. Karena untuk orang deket dengan dia dan bisa bersahabat sejauh ini sama dia, mungkin cuman aku. Mbak Fitri bisa bilang gitu ya? Lo mau? Kalau kehidupan pribadi semua diacak-acak sama hatersnya. Cuman aku karena ikut terimpact ya, Mbak. Pasti ada kan mungkin Niki dengan segala kegilaannya, quote unquote ya, keberaniannya, very straightforward gitu, mungkin bersinggungan dengan orang yang kebetulan adalah teman dekatnya Mbak Fitri. Banyak. Ouch. It's hard, right? It's hard to be the person in the middle. Lu sayang dia sebagai adik lu sayang juga teman-teman lo. Iya. Dan lu kan kadang-kadang nggak bisa kontrol semua pemikiran orang. Iya. Gimana? Sebetulnya ini baru terjadi nih sebelum aku kesini. Ada satu orang yang aku nggak pernah bingung untuk memilih tetap stay sama Niki. You stay with Niki? Yes. Why? Karena aku ngerasa hidup aku lebih bermanfaat buat anak-anaknya. Bukan artinya aku nggak sayang dan nggak
care sama teman kamu. Iya, dan aku juga nggak sedih misalnya mereka menjauh dari aku. Of course aku juga sedih. Tiba-tiba misalnya mereka nggak mau berteman lagi sama aku karena aku deket sama Niki. Nah itu kan pilihan mereka. Ada nggak yang seperti itu? Banyak. Banyak. Banyak.